Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini, saya bernama Zulfa, mahasiswi Universitas AC Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 222 030 2160 berkenan ingin menyampaikan sebuah topik bahasan dengan mengambil judul topik bahasan yaitu adalah produk jasa konsultasi pembuatan studi kelayakan atau yang biasa kita sebut adalah FS Feasibility Study, yang dimana saya mengambil yaitu adalah konsultan pembangunan terminal CPO atau Crude Palm Oil yang biasa kita kenal namanya yaitu adalah kelapa sawit, yang berasal dari kawasan perkebunan kelapa sawit yang banyak dihasilkan di kota Kalimantan Tengah khususnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan hormat serta bangga saya kepada dosen pembimbing mata kuliah Kewirausahaan 1 yaitu adalah Ibu Hairani Tarigan. Topik ini merupakan penugasan dari mata kuliah Kewirausahaan 1 yang merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dan mahasiswi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun topik yang kami sampaikan ini lebih kepada pendekatan praktisi dan teoritis yang kami buat sederhana mungkin dan sudah barang tentu masih banyak kekurangannya. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang ada pada saya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyampaikan sebagai berikut. Bisnis model kanvas ini dibagi menjadi 9 bagian ya. Yang pertama itu adalah segmen pelanggan. Di sini saya mau mengisi pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit. Di sini penjelasannya adalah sebuah badan hukum yang khususnya mendapatkan izin usaha perkebunan di bidang kelapa sawit. Yang kedua adalah asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit. Dalam arti organisasi profesi para pengusaha perkebunan kelapa sawit, sebuah wadah saling tukar informasi tentang program perusahaan masing-masing ke arah kemajuan bersama. Yang ketiga adalah distributor CPO, sebuah perusahaan yang mempunyai izin khusus distribusi minyak kelapa sawit atau minyak CPO. Yang keempat adalah trading CPO, sebuah perusahaan yang lebih kepada perdagangan CPO baik lokal maupun ekspor. Yang kelima adalah logistik CPO, sebuah badan usaha yang lebih kepada perencanaan dan juga pengawasan atas produk CPO, jasa energi, serta sumber daya lainnya sejak dari titik awal produk sampai pada titik penggunaan produk. Selanjutnya adalah yang nomor 6, yaitu adalah industri atau pabrik atau yang disingkat sebagai PKS. Sebuah perusahaan pabrik kelapa sawit yang mengolah barang mentah buah kelapa sawit menjadi barang jadi, yaitu minyak CPO. Yang kedua di sini adalah nilai atau solusi. Yang pertama, saya mengisi kepastian layak atau tidaknya membangun pelabuhan CPO. Maksudnya adalah sudah tentu berangkat dari studi kelayakan atau FS yang telah mengakomodir semua aspek teknis, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan bisnis pelabuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kepastian pemakaian fasilitas pelabuhan. Pemakaian fasilitas atau port user menginginkan agar kegiatan dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan lancar. Yang ketiga yang saya isi adalah kepastian tentang kecepatan bongkar muat. Yang bermaksud adalah kecepatan bongkar muat kargo CPO dapat dihitung kecepatan bongkar muatnya dalam hitungan per ton, per jam, atau per kapal. Yang keempat adalah memberikan rasa aman serta lancar bongkar muat CPO, memberikan tingkat kepuasan pelanggan, pemakai jasa, terminal, ataupun CPO. Nah, yang ketiga adalah dari bisnis model kanvas ini yaitu adalah komunikasi dan distribusi. On demand, saya mengisi on demand, yang berarti bahwa segala aktivitas ekonomi yang menyediakan layanan penyediaan produk, barang, dan jasa melalui terminal CPO dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk dapat melakukan akses produksi secara langsung. Yang kedua adalah promosi, sebuah kegiatan agar dapat meningkatkan sesuatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik dan bermutu tinggi itu. Yang ketiga adalah afiliasi. Artinya adalah membentuk suatu komunitas bisnis atau pertalian yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah tipe relasi dengan pelanggan. Yang di sini saya mengisi adalah pendamping konsultasi. Penjelasannya agar pelaksanaan pembangunan terminal sesuai dengan jenis, kebutuhan, dan fungsinya, maka sangat dibutuhkan konsultasi khusus ke pelabuhan. Yang kedua adalah pelatihan coaching atau pada pelaksana. Pada masa terminal sudah beroperasi serta izin yang sudah diberikan, dibutuhkan petugas pelaksana terminal yang berpengalaman seperti JT Master, Loading Master, serta ke depan perlu dilakukan pelatihan sesuai dengan perkembangan dinamika ke pelabuhan. Yang kelima, di sini aliran penghasilan
atau sumber penghasilannya. Aliran penghasilannya yang pertama, di sini saya mengisi konsultasi. Aliran atau sumber penghasilan bagi konsultan adalah dari pemilik atau owner yang membutuhkan sarana terminal untuk kepentingan loading dan unloading kargo CPO milik sendiri atau milik mitra usaha yang lain. Yang kedua adalah pelatihan atau coach. Sumber dana penghasilan dari pemilik atau penanggung jawab si terminalnya. Ketiga adalah pendampingan. Aliran penghasilan pendampingan bisa dari owner atau dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh si owner terminal ini. Tahap yang keenam dari bisnis model kanvas ini adalah sumber daya kunci. Di sini aku mengisi internet. Kenapa dibutuhkan internet? Karena dibutuhkan sejalan dengan era digital atau teknologi saat ini. Yang kedua, aku memilih sumber daya kuncinya adalah laptop. Pekerjaan akan lebih praktis, simple, karena menggunakan laptop kan. Zaman sekarang ini emang kita membutuhkan teknologi yang agak canggih gitu kan. Yang ketiga adalah ahli kepelabuhan. Agar pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pengoperasian dapat berjalan sesuai dengan bidang usahanya, dibutuhkan ahli kepelabuhan itu sendiri. Yang keempat adalah ahli IT. Sejalan dengan era digital saat ini, sangat dibutuhkan ahli IT agar sistem pelaporan dan sistem konsultasi berjalan lebih cepat dan searah. Yang kelima adalah desain kepelabuhan. Diperlukan ahli desain kepelabuhan guna jenis atau tipe pelabuhan atau terminal sesuai dengan kebutuhan jenis barang yang akan dilayani. Dalam hal terminal CPO, maka dibutuhkan desain terminal dengan fasilitasnya lebih kepada vivinasi sistem dari terminal dalam kapal dan sebaliknya. Yang ketujuh adalah aktivitas kunci. Di sini aku mengisi dua, yaitu adalah pertama, studi kelayakan pelabuhan terminal khusus CPO. Bahwa sebelum terminal CPO dibangun atau dioperasikan pemakaiannya, sebelum dibutuhkan studi kelayakan atau FS yang telah mengakomodir semua kebutuhan operasional agar berjalan dengan aman dan lancar, selanjutnya dapat menjamin kepuasan si pemakai terminalnya ini. Yang kedua adalah studi kelayakan lingkungan. Selain aspek hukum, aspek ekonomi, rona udara, rona air, rona angin, pembangunan dan operasional sebuah terminal CPO juga sangat mutlak dibutuhkan si studi kelayakan ini. Kelayakan lingkungan antara lain terhadap masyarakat sekitar terminal, apakah ada dampak yang timbul dari operasional terminal tersebut. Sampai kepada tahapan ke-8, yaitu adalah partner kunci. Yang pertama, aku mengisi perkebunan besar sawit atau yang biasa disingkat adalah PBS. Penjelasannya, pemegang izin usaha pokok dan kepemilikan dan pemegang izin operasional terminal. Yang kedua adalah asosiasi perkebunan kelapa sawit, yaitu adalah merupakan gabungan dari para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang biasa disebut GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Yang ketiga adalah perseroan terbatas, bukan perkebunan sawit. Yang dimaksud adalah suatu perseroan terbatas yang ikut mendukung kelancaran penyelenggaraan loading dan unloading kargo CPO di terminal, antara lain perusahaan bongkar muat atau PBM, perusahaan pelayaran, perusahaan angkutan darat yang mengangkut kargo CPO dari pabrik ke arah pelabuhan ke terminal. Sampai kepada tahapan terakhir bisnis model kanvas, yaitu adalah struktur biaya. Di sini saya mengisi adalah biaya corporate, paket biaya yang wajar dikeluarkan oleh perusahaan pemilik terminal untuk kepentingan kelancaran usahanya. Yang kedua adalah dana konsultan, paket dana yang dikeluarkan oleh corporate guna pembiayaan pembuatan studi kelayakan atau FS sesuai dengan kebutuhannya, antara lain termasuk izin pembangunan dan izin operasional terminal CPO tersebut. Yang ketiga adalah dana training atau workshop, yakni paket dana yang dibutuhkan untuk keperluan peningkatan keahlian pekerja atau petugas terminal untuk kepentingan peningkatan produktivitas terminal CPO agar berjalan lancar sesuai dengan standar kepelabuhannya. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu adalah honor konsultan, yakni paket biaya keperluan honor para ahli di dalam konsultan itu sendiri, antara lain itu honor konsultannya adalah ahli kepelabuhan, ahli lingkungan, ahli teknik dan desain, serta ahli kelautan lainnya.
Demikianlah topik yang sangat singkat ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya yakin masih banyak kekurangannya dan dalam hal ini kiranya saya mohonkan masukan guna menyempurnakan materi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.